Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Safiratul Hasanah dengan NIM 211105023 akan menjelaskan tentang makroskopis dan mikroskopis simplicia. Yang pertama ada simplicia rhizoma. Di sini saya mengambil contoh yaitu rimpa pancing dengan nama simplicia costyrizoma, nama latin Costus specius semit dengan suku Zimbiberacea, memeriahnya bau lemah dan rasa tawar. Untuk secara makroskopisnya, apabila simplicia rimam pancingnya sudah dikeringkan, dia itu berbentuk kepingan ringan. Bentuknya ada yang bulat, ada yang tidak beraturan, dan ada juga yang lonjong. Dia memiliki ukuran panjang 5 cm, lebar 4 cm, dan tebal 2 mm sampai 7 mm. Untuk simplicianya, apabila dipatahkan, dia agak berbubuk, tidak rata, warna lebih pucat dari bidangnya. Untuk warna irisan simplicianya itu berwarna kecoklatan agak pucat, dia ada yang melengkung, ada juga yang bulat, dan bahkan ada yang tidak rata. Yang pertama untuk parenkimnya, dia itu berdinding tipis, jadi dindingnya cuma satu garis aja. Habis itu di dalamnya terdapat sel minyak. Jadi untuk yang titik-titik di dalamnya itu adalah sel minyaknya. Untuk kambium gambusnya sama memiliki dinding tipis, terdiri dari beberapa sel yang tersusun rapi dan berbentuk bulat agak lonjong. Habis itu untuk amilompatinya, dia berbentuk seperti torpedo, jadi bentuknya tidak bulat rata tapi agak lonjong. Selanjutnya untuk penebalan jalannya, dia itu berbentuk seperti tangga. Jadi bentuknya ada dua, tengah-tengahnya ada garis-garisnya seperti tangga. Habis itu untuk serabutnya, dia berbentuk memanjang dengan dinding sampingnya bergelombang dan luar antar selnya lebar. Untuk rambut penutupnya sendiri, dia berbentuk runcing dan terdiri dari beberapa sel. Jadi dia tersusun dari beberapa sel, bisa dilihat di situ. Habis itu ujungnya sini runcing, dindingnya tipis. Dan untuk silemnya dia berdinding nokta dan bergeligi seperti gambar itu. Dan itu untuk gambarnya. Selanjutnya ada simplicia radix. Di sini saya mengambil contoh yaitu akar sangketan dengan nama simplicia acirantiradix, nama latinnya Antiraces aspera L dengan sukunya Amarantaceae, pemberiannya bau tajam, tidak sedap, dan tidak berasa. Untuk secara makroskopisnya, dia akarnya ini yaitu akar tunggang dengan permukaan luarnya berwarna coklat muda dengan garis-garis membujur. Jadi apabila dilihat dari dekat dia ada garis-garisnya. Habis itu bentuknya kerucut agak lonjong. Jadi dia berbentuk lonjong. Habis itu ada yang lurus, ada juga yang belok-belok seperti ini. Permukaan luarnya itu kadang-kadang parut, berupa lubang-lubang atau benjolan. Jadi sepertinya di akar itu terdapat benjolan-benjolan. Cabang akarnya yang bawah itu dia berkleok-kleok atau bergelombang-gelombang. Bagian kayu merupakan bagian akar yang terbesar. Jadi bagian di sininya adalah bagian terbesar, berwarna agak keputihan dan susah dipatahkan. Untuk sel gabusnya, dia memiliki beberapa lapisan sel, jadi terdiri dari lapisan sel yang berbentuk silindrik, yaitu agak lonjong, dan dia berdinding tipis. Habis itu untuk parenkim korteksnya, di dalamnya terdapat hablur kalsium oksalat yang berbentuk prisma. Jadi untuk titik-titik di dalamnya itu adalah hablur kalsium oksalatnya. Untuk parenkim silemnya di sini dia berbentuk isodimetri atau bisa disebut seperti bola-bola yang tersusun rapat. Dan dindingnya bernokta, jadi dinding di sampingnya dia tersusun dari bulat-bulatan kecil. Habis itu untuk serabutnya dia berbentuk panjang, dindingnya bergelombang. Jadi untuk dindingnya ini itu tidak rata. Habis itu untuk trakeanya dia dengan penebalan tipe jala.
dan di dalamnya terdapat hablur kalsium oksalat yang lepas. Jadi untuk titik-titik di dalamnya itu adalah hablur kalsium oksalatnya. Dan itu adalah untuk gambarannya. Selanjutnya ada Simplicia fructus. Di sini saya mengambil contoh yaitu buah puteran dengan nama Simplicia isorae fructus, nama Latin Helicteres isora L, sukunya Malvaceae, pemberiannya tidak berbau dan tidak berasa. Untuk buahnya di sini adalah terpiling, jadi agak berkleok-kleok dan dia berbentuk spiral dengan ujung dan pangkalnya meruncing. Jadi di bawahnya ini adalah yang meruncing. Untuk ukurannya yaitu 40 mm sampai 70 mm, garis tengahnya 6 mm sampai 10 mm. Dia bertekstur keras, permukaan luarnya berwarna kehitam-hitaman, ganggang bunganya pendek. Habis itu apabila diiris melintang, bunganya terdiri dari 5 ruang, masing-masing berbentuk bulat telur terbalik yang berujung runcing dan tersusun radier. Next. Yang pertama, secara mikroskopisnya ada rambut penutupnya. Di sini rambut penutupnya itu bersel tunggal dan berbentuk bintang. Untuk serabut selarengkimnya di sini dialumenya sempit, jadi antar ruangnya dia itu sempit. Seperti itu. Habis itu untuk fraginenya serabutnya itu pendek. Dan untuk pembuluh kayunya dia ada 2 penebalan, yaitu penebalan secara tangga dan spiral. Di sini adalah selanjutnya epidermis yang terlihat fragmental, yaitu tersusun dari bulat-bulatan yang tersusun rapi dan berdinding tipis. Di sini ada epigam, sama dia tersusun dari bulat-bulatan. Habis itu yang di bawah ini adalah hablur kalsium oksalatnya. Selanjutnya ada Simplicia semen dengan contoh biji serikaya yang nama simplicianya adalah Squamose semen, nama latinnya Annona squamosa L, sukunya Annonaceae, pemberiannya bau lemah, rasa mula-mula agak getir, lama-lama agak kelat. Di sini untuk tekstur biji serikayanya yaitu bertekstur keras. Di sini bentuknya ada bulat telur terbalik, panjangnya 6 mm sampai 18 mm, lebarnya 4 mm sampai 9 mm, tebal di bagian tengahnya kurang lebih 6 mm. Untuk permukaan bijinya ini dia adalah licin atau mengkilap dan kulit bijinya tipis, warnanya hitam, agak kecoklatan. Untuk keping bijinya berwarna putih kecoklatan. Yang pertama untuk secara mikroskopisnya di sini ada kulit bijinya. Ini adalah kulit bijinya. Dia berbentuk poligonal, dindingnya lurus dan berwarna kuning kecoklatan. Selanjutnya untuk serabutnya, ini adalah serabutnya. Yang kedua ujungnya, atas dan bawahnya itu sama-sama runcing. Habis itu untuk dindingnya, dia berdinding tebal seperti ini dindingnya dan lumennya sempit. Habis itu yang di bawah adalah sel batunya, dia rata-rata berbentuk bulat dan dindingnya bernokta. Selanjutnya untuk parenkim bijinya, dia di sini berbentuk poligonal. Dan di dalamnya ini, yang titik-titik di dalamnya itu adalah sel minyaknya. Dan yang di bawahnya ini adalah bentuk tetesan minyaknya.
Dan itu adalah untuk gambarannya. Selanjutnya ada Simplicia floss. Di sini saya mengambil contoh adalah bunga nagasari dengan nama simplicianya Messuae floss, nama latinnya Messuaveria L, sukunya Clusiaceae, pemberiannya bau, tidak berbau, rasa sepat, warna coklat sampai coklat kehitaman. Kadar minyaknya tidak kurang dari 4,2%. Untuk secara makroskopisnya, pucuk bunganya yang di tengah itu dia berbentuk bulat telur terbalik, garis tengahnya 4 mm sampai 11 mm, tebalnya 5 mm sampai 11 mm, panjangnya ganggang 4 mm sampai 7 mm. Untuk daun kelopaknya yang di sini, dia terdiri dari 4 helai yang tidak berdekatan atau antar daunnya itu ada jaraknya. Di situ dia berbentuk bulat telur terbalik, kaku, cekung. Untuk mahkotanya sendiri, di sini dia terdiri dari mahkota yang lepas berjumlah 4 helai, warnanya coklat tua, masing-masing daun mahkotanya berbentuk bulat telur terbalik atau seperti sudip, panjangnya 7 mm sampai 12 mm, lebarnya 4 mm sampai 8 mm, bagian ujung 8 mm sampai 15 mm. Untuk benang sarinya sendiri yang di situ, dia memiliki banyak benang sari dan tangkai sarinya berwarna coklat sampai coklat tua. Untuk panjangnya 3 mm sampai 4 mm. Untuk kepala sarinya berwarna coklat muda sampai coklat tua. Di sini secara makroskopisnya yang pertama yaitu ada rambut penutup dari kelopak. Dia memiliki satu sel, yaitu selnya itu berdinding tipis, habis itu berbentuk panjang. Di sini dia berbentuk panjang dan ujungnya runcing. Untuk ini adalah kelopak bunga terdiri dari satu sel dan berbentuk papila. Jadi di sini dia bentuknya yaitu kepingan tipis-tipis yang tersusun rapi. Untuk di sini adalah ada fragmen kepala sarinya. Dia memiliki tipe yaitu tipe tangga. Jadi tipenya itu seperti ini, seperti tangga. Habis itu yang bawahnya ini ada serbuk sari. Dia berbentuk bulat-bulat, terus bergaris tebal. Garis tebalnya yaitu 30 mm sampai 40 mm. Untuk bawahnya ada parenkimnya, misalnya berbentuk bulat jorong, yaitu bulat agak lonjong, tidak beraturan. Jadi tersusunnya itu agak berantakan dan ruang antar selnya itu banyak. Selanjutnya ada sel batu dari ganggang bunganya. Dia itu berdinding tebal dan bernokta, serta berisi zat warna coklat. Jadi di dalamnya sel batu ini terdapat sel untuk menjadikan warna coklat. Untuk fragmen bakal buahnya, dia memiliki saluran minyak. Jadi di dalamnya ada saluran minyaknya. Dan untuk ini adalah fragmen gagang bunganya, yang di dalamnya itu titik-titiknya itu adalah kalsium oksalat yang berbentuk prisma. Dan untuk yang di bawah ini adalah epidermis dan jaringan mesofil dari kelopak. Dia tersusun rapi, bentuknya bulat-bulat tidak beraturan, dan ada rambut penutupnya di atasnya. Dan itu adalah untuk gambarnya. Yang terakhir yaitu ada Simplicia talus. Di sini saya mengambil contoh yaitu lumut hijau dengan nama latinnya Marchan
Diapaleaceae Berthold dan sukunya Marchantiaceae. Untuk talusnya itu sendiri dapat dilihat di sini bahwa talusnya itu adalah berwarna hijau. Dia bentuknya lonjong, dia berbentuk lonjong hingga lanset agak tebal. Jadi dia untuk teksturnya itu tebal dan berdaging. Dan bentuknya itu bisa disebut bercabang seperti garpu. Baunya, untuk baunya sendiri, lumut hijau itu agak amis dan ukuran talusnya itu, panjang talusnya ini 2-4 cm dan lebar talusnya 1-2 cm. Untuk rhizoid yang ada di tengah-tengah coklat itu, dia rhizoidnya itu berwarna kecoklatan dan terdapat bulu-bulu halus di dalamnya. Secara mikroskopisnya dapat dilihat untuk gambar A, B, C, dia dengan pembesaran 400 kali, dan untuk gambar yang D, dia pembesarannya 100 kali. Untuk gambar yang pertama itu adalah gambar A, ini adalah epidermisnya. Dia terdiri dari satu sel dan berbentuk bulat tidak beraturan. Untuk yang kedua ini adalah parenkimnya. Dia berbentuk agak lonjong tidak beraturan. Ruang antar selnya banyak. Dan untuk yang ketiga ini adalah rambut penutupnya. Dia berdinding tipis, berbentuk panjang, dan ujungnya runcing. Itu adalah untuk gambarannya. Dan yang ini adalah untuk daftar pustaka yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.